عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi orang yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus juga bersaksi, bersyahadah bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesaksian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesaksian kita tidaklah dianggap benar sampai kita tersebut mengikuti 5 poin berikut ini. Yang pertama adalah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah dianggap beriman salah seorang di antara kalian ini sampai kalian menjadikan aku lebih engkau cintai ketimbang anaknya, ketimbang orang tuanya, ketimbang siapapun manusianya. Yang jelas di dalam kecintaan kita harus mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kita kepada diri sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan cintanya kepada Rasul. "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, demi Allah, aku ini cinta kepada antum, cinta kepadamu ya Rasulullah. Tetapi kecintaanku kepadamu tentu saja setelah cintanya aku kepada diriku sendiri." Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun mengomentari, "Ya Umar, kecintaanmu kepadaku tidaklah dianggap benar sampai engkau mencintai aku melebihi cintanya kamu kepada dirimu sendiri." Kata Umar bin Khattab, "Al-an ya Rasulullah, sekarang ini aku mencintaimu melebihi cintanya aku kepada diri sendiri." Dan Rasulullah pun menjawab, "Al-an ya Umar, sekarang baru benar dianggap kecintaanmu kepada diriku." Tapi tentu saja kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang pertama dan utama. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh, bahkan haram kecintaan kita kepada Rasul disamakan seperti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berkeinginan kesaksian kita, syahadah kita kepada Nabi Muhammad SAW dianggap benar, maka cintailah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW tidaklah dianggap benar
sampai kita tersebut mau taat kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul, kita wajib untuk melaksanakannya. Dan apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, kita wajib untuk kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah, laksanakanlah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah. Bahkan wallahi demi Allah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah dianggap benar sampai kita tersebut mau taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, memiliki mahabbah kepada Allah, sesungguhnya kecintaan mereka tidaklah dianggap benar sampai mereka tersebut mau taat kepada engkau, mau mengikuti ajaran-ajaran engkau, mau melaksanakan apapun yang engkau perintahkan, meninggalkan apapun yang engkau larang. Ketika seseorang mampu taat kepada Nabi SAW, yuhibbukum Allah, baru Allah memberikan cintanya kepada orang tersebut. Tidak hanya sekedar kecintaan yang kita dapatkan ketika kita ini mau taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dipastikan yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah, kita melaksanakan satu perintah sebelum berbuka puasa, ya. Kita sebelum makan, sebelum minum membaca bismillah. Kemudian setelah kita meminum seteguk minuman atau memakan kurma, terasa di urat-urat leher kita itu terasa adem, dingin. Kita membaca doa zahabadz dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah, berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan doa puasa tersebut. Ketika kita melaksanakan itu dalam rangka untuk mengikuti ajaran Rasul, dalam rangka untuk taat kepada Rasul sallallahu, dua poin yang kita dapatkan: kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah dipastikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku, siapapun umatnya, laki-laki ataupun perempuan, pasti dan pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan dan menolak untuk masuk surga. Para sahabat ridwanullah ajmain keheran-heranan sambil bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa man ya'ba?" Apa ada manusia yang enggan untuk masuk surga? Apa ada manusia yang tidak mau untuk masuk jannah? Siapa mereka itu ya Rasul? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Orang yang mau taat kepadaku dipastikan mereka tersebut pasti masuk surga. Tapi ingat, orang yang tidak mau taat kepadaku, perintahku dia tidak pernah laksanakan, laranganku malah dia kerjakan, berarti dia tersebut menolak untuk masuk surga, berarti dia tersebut enggan masuk surga. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang wanita, Ummul Fida namanya, seorang wanita yang salehah, ta'iah, taat beragama. Jangankan berkaitan dengan puasa Ramadan, puasa sunnah dia kerjakan. Jangankan berkaitan dengan salat yang 5 waktu, qiyamul lail selalu dia kerjakan. Tapi ini perempuan ada kesalahannya, cuma satu kesalahan, yaitu apa? Mengerok alis dan memotong bulu mata. Ketemu dengan sahabat jalil Abdullah ibnu Mas'ud, ditegur oleh Abdullah ibnu Mas'ud, "Ya Ummul Fida, wahai Ummul Fida, apa yang anti kerjakan sekarang ini dengan mengorok alis dan memotong bulu mata? Wallahi
terkutuk, terlaknat. Ummul Fidah kaget, minta ampun kagetnya. Ya Aba Abdurrahman, ya Abdullah ibn Mas'ud, anti qari'ah. Aku ini orang yang suka membaca Al-Quran, sering menghatamkan Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas aku habiskan semuanya. Tapi aku tidak pernah mendapatkan satu ayat pun yang melarang untuk mengerok alis dan memotong bulu mata. Mana ayatnya? Di surah yang mana? Kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi demi Allah, yang demikian tersebut ada dalam Al-Quran, termaktub dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, laksanakanlah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, termasuk bahkan yang dikutuk oleh Rasul, salah satunya adalah mengerok alis dan memotong bulu mata. Spontanitas. Ummul Fidah mengucapkan, tubtu ilallah, aku bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan kelalaian dan kehilafanku mengerok alis dan memotong bulu mata. Bertaubatlah wahai para wanita yang masih suka mengerok alis dan memotong bulu mata. Kalau ke salon, jangan diminta dikerok alisnya dan dipotong bulu matanya, karena setiap hari ibu, maaf, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Boleh kita potong kalau bulu matanya menutupi muka semuanya. Boleh dipotong, dikerok kalau seandainya menyambung, ya kan, alisnya tersebut. Tapi kalau subhanallah, Allah membuat dengan rapinya dan bagusnya bulu mata dengan letiknya, kok bisanya dipotong dan dikerok? Waliyadzubillah. Itu yang kedua. Jika kita ingin dianggap benar kesaksian kita kepada Nabi SAW, maka taatilah Nabi SAW. Yang ketiga, kesaksian kita dianggap benar ketika kita tasdiquhu bima akhbar, membenarkan kabar-kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baik masuk di akal kita ataupun tidak masuk di akal pikiran kita, sesuai dengan nafsu kita ataupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ketika itu cerita dan kabar datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk mengimaninya dan membenarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berucap, berkata-kata, menghalalkan, mengharamkan, kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan, laqad utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Aku telah diberikan Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang seperti Al-Quran, yaitu hadis Nabi SAW, juga ada pada aku. Wallahi, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cukuplah kita ini menjadikan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abi Quhafah, yang sering disebut dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, menjadi suri tauladan kita, menjadi contoh kita dalam membenarkan, mengimani apa-apa yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi Isra dan Mi'raj, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika kita sekiranya hidup di zaman Rasul, pada saat terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi SAW, mungkin atau kemungkinan besar kita ini tergolong orang yang tidak percaya dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Itu pula yang terjadi dengan kaum kafir Quraisy. Datang berbondong-bondong kepada Abdullah bin Abi Quhafah, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan menyatakan, ya Abdullah bin Abi Quhafah, nama asli daripada Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau sudah dengar hari ini bualan-bualan Muhammad? Apakah engkau sudah mendengar kebahlulan Muhammad? Kata Abu Bakar, apa-apaan kalian ini menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata kaum Quraisy, Muhammad telah menyatakan kepada kami semua bahwasannya dia baru datang dari Baitul Maqdis,
kemudian menuju Allah Subhanahu wa taala ke langit dalam waktu 1 malam saja. Padahal kita tahu perjalanan dari Makkah Al-Mukarramah menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina berminggu-minggu. Bagaimana mungkin Muhammad mengatakan cuma 1 malam saja? Hal yang mustahil, gak masuk di akal pikiran kami. Impossible. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi, demi Allah, jika sekiranya itu kabar datangnya dari Muhammad bin Abdullah, fa ana awwalu mu'minun bihi. Kata Abu Bakar, aku yang pertama kali membenarkannya, aku yang pertama kali mempercayainya. Tapi ingat, jika kalian cuma iftira, cuma membual untuk memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa antumul zalimun, sungguh kalian ini orang-orang yang zalim. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana dengan kita? Ketika kita disodorkan hadis Nabi SAW, gak sesuai dengan akal kita, gak sesuai dengan keinginan nafsu kita, padahal itu hadisnya sahih, betul-betul datangnya dari Nabi Muhammad SAW, kita kadang menolak, gak mungkin seperti ini hukumnya, gak masuk di akal saya yang seperti ini. Ketika kita masih seperti itu, berarti kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW perlu diragukan. Karena tidaklah menerima dan tidaklah membenarkan serta mengimani kabar-kabar yang datang dari Rasulullah SAW. Ingat jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu yang namanya syariat ini itu datangnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan akal pikiran yang Allah anugerahkan kepada kita tersebut, kita katakan fungsinya untuk mendukung kebenaran, bukan sebagai pembenar. Berimannya kita tersebut karena kita yakin akan wahyu Allah, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Bukan barometernya dengan akal pikiran ini. Karena akal pikiran manusia itu bermacam-macam. Jadi yang membenarkan tersebut adalah yang datangnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita masih menimbang syariat ini dengan akal pikiran kita sebagai barometer atau tolak ukurnya hanyalah akal pikiran, berarti perlu dipertanyakan tentang kesaksian kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal 2 lagi, kita sambung besok subuh. Wallahu minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.